Jalan, begitu keluar gang Tidore, nyokap gue ada ketinggalan. Waduh, lupa cincin ibu, gitu apa kalung ibu gitu. Bentar bang, berhenti, set. Iya bang, temenin ibu. Paling baru 100 meter gitu, belum nyampe 100 meter juga, paling baru 50 meter lah. Mobil jalan, berhenti mobil, terus gue turun sama nyokap. Balik lagi ke rumah itu, nyokap buka pintu, buka kunci, cekrek, dibuka, krek, ya kan. Gue kan sama nyokap gue berdua, ya sama-sama diem. Jadi artinya begitu pintu dibuka, kan harusnya ruang tamu kan, ruang tamu, terus kamar nyokap, kamar kakak gue kan gitu kan. Walaupun udah nggak ada barang, tapi kan harusnya itu ruangan kan. Itu gue buka tuh bingung mas. Yang gue lihat sama nyokap gue cuma tanah gundukan kuburan itu. Nggak ada nisan, tapi model kuburan gitu. Nyokap gue diem, bu, gue tanya kan, kok jadi kayak gini? Yaudah, biarin aja lah, tutup lagi sama nyokap. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horor. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Siapa lagi kalau bukan Bang Awe kan. Konten kreator horor bagian pendakian. Oh iya, pendakian. Siap. Nah, betul. Sebelum kita masuk ke cerita, saya mau berterima kasih nih sama teman-teman subscriber semua yang udah setia nungguin cerita-cerita baru. Dan untuk yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Halo Bang Awi, gimana nih kabarnya? Pura-pura salaman. Iya. Amin, siap. Alhamdulillah sehat, Mas. Iya. Dengar-dengar nih Bang Awi udah lama ya tinggal di Jogja ya? Udah 4 bulan. 4 bulanan ya. Oke. Sama ini Bang, kabarnya Bang Awi juga jadi brand ambassador nih. Brand ambassador? Iya. Salah. Apa nih, produk apa dulu? Produk ini kan? Outdoor. Yang outdoor kan? Oh iya. Boleh, Armor. oh ya, boleh di ini Bang. Oh, promosiin mungkin. Ya sebenarnya sih bukan brand ambassador lebih tepatnya Mas ya. Tapi dipercaya untuk coba nih jalanin perusahaan, kebetulan brandnya Armor Camp. Jadi berawal dari gue development produk carrier, bikin carrier, sampai akhirnya diminta sama beliau, sama pemilik, coba Mas, Bang Awe kembangin untuk diepacknya, kembangin untuk westback segala macam. Akhirnya gue coba dari product development jadi sampai ke business development, sampai akhirnya gue ke marketingnya juga segala macam. Ya sudahlah, apapun yang gue coba jalanin sekarang, ya buat Armor lah gitu. Ibaratnya buat brand Armor gitu. Makanya gue nggak bisa pegang brand lain lah atau pakai brand lain. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau beli produknya Armor dari Bang Awe, silakan nih. Nanti tak cantumin di deskripsi link ya. Wah, mantap. Makasih Mas, siap. Udah promo. Bagi teman yang suka cerita horor tentang pendakian, jangan lupa juga mampir di channelnya Bang Awe ya, sama Awe Adventure ya Bang ya. Siap, betul. Oke. Jadi mau cerita apa nih Bang? Cerita apa? Jadi biar nggak kaku ya Mas ya. Gua sama Mas Tias kenal juga dari Instagram ya. Gua DM duluan ya. Gua ngajak kenalan karena Mas Tias domisilinya di Jogja sebagai tuan rumah. Jadi gua begitu nyampe Jogja cari tahu siapa sih konten kreator yang di Jogja. Pertama Mas Bintang. Dari cerita horor Jogja. Gua ketemu juga sama Mas Bintang, terus kedua Mas Tias nih. Akhirnya ngobrol-ngobrol kan pertama. Akhirnya ya sharing. Diminta cerita nih sekarang. Cuman gue mau coba sampein cerita tentang rumah. Oh boleh Bang, silakan. Jadi sebetulnya cerita gue ini udah gue ceritain di channel gue sendiri 1 tahun yang lalu lebih. Rumah gue sendiri waktu itu keluarga tuh tinggal di sana periode tahun 98 sampai tahun 2001 lah. Nggak tinggal di daerah. Jadi tinggal tepatnya tuh di daerah Bekasi Timur. Ini gue akan coba persingkat ya, karena gue di channel gue tuh 3 part gue cerita tentang rumah itu.
Jadi di daerah Bekasi Timur ada satu perumahan namanya Perumnas 3. Perumahan Perumnas 3 Perumnas 3. Bekasi, Jalan Tidore. Jadi kenapa gue kasih judul Rumah Tidore? Jadi jalannya Jalan Tidore. Perumnas 3 tuh nama-nama pulau jalannya. Kebetulan waktu itu gue tinggal di Jalan Tidore. Nah, gue singkat aja kenapa gue tinggal di situ. Jadi ternyata bokap waktu itu tuh lagi naik daun nih, lagi secara ekonomi meningkat lah, dari rumah kontrakan petak sampai akhirnya bisa tinggal di perumahan itu. Rumahnya sangat besar, ada 3 kamar, 3 kamar di ada 5 kamar, 3 kamar di bawah, 2 kamar di atas. Jadi 2 kamar di atas tuh gua sama abang gue yang nempatin. Di bawah tuh nyokap bokap gua, terus di yang kamar nomor 2 itu kakak gue berdua atau sendiri, terus yang di kamar belakang kakak gue sama adik gue, yang nomor 2 sama adik gue. Nah, kenapa gue bilang horor banget rumah itu? Setiap hari, 1 bulan pertama, 2 bulan pertama oke. Normal kondisi normal, sampai ke perihal yang menakutkan. Makin hari makin menakutkan. Diawali dari mulai bau kembang pertama. Nah, nyokap tuh kan kebetulan almarhum nih lemah bulu tuh artinya gampang melihat segala macam, dan kayak punya six sense lah nyokap gue itu. Dia bisa berinteraksi segala macam yang kayak gitu. Tapi dia tuh sampai berucap, kalau misalkan kamu semua masih nyium bau wangian dan bau menyan segala macam, itu masih nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau kamu sampai nyium bau obat, bau rumah sakit, itu yang hati-hati. Alasannya, Bang? Terus kita nanya, emang kenapa, Bu? Biasanya kalau udah bau itu yang nongol jahat, jahil. Oh ya sudah, ya Bu, ya nanti kayak gitu. Kejadian itu random ya, Mas. Artinya tidak sepanjang jalan, tapi hampir setiap hari. Selama bertahun. Bayangin, makanya gue cerita sampai 3 part tuh kayak gitu. Jadi ya gue ambil yang parah-parahnya aja lah. Sampai gue tuh sempet di suatu hari itu nyokap, bokap sama kakak gue sama adik gue tuh pulang kampung ke Cirebon. Pulang kampung ke Cirebon, gue tinggal sama abang gue gitu. Nah, gue tinggal sama abang gue di rumah itu, kan rumah gede banget. Kamar gue di atas tuh sama abang gue satu-satu. Cak, nggak enak nih kalau tinggal di rumah, kita nginep aja yuk gitu kan, ngajakin abang gue nginep. Yaudah yuk, jadi abang gue nginep ke tempat temennya, gue nginep tempat temen gue pergi berdua. Besok paginya pulang nih gue pagi-pagi, jam 6 lewat sampai situ. Jadi ada salah satu asisten rumah tangga depan rumah gue. Jadi depan rumah gue tuh ada namanya satu keluarga lah, rumahnya tingkat, atasnya itu ada studio band, studio musik, studio musiknya tapi dia kaca gitu, jadi kelihatan. Nah, terus jelas banget ini rumah gua, ini rumah dia gitu. Jadi atap sama-sama tingkat kan, jadi kelihatan. Gua datang terus, nah kata si mbaknya tuh bilang, Mas Awe mentang-mentang gak ada ibunya, gak ada bapaknya, bawa-bawa perempuan ke rumah gitu. Nah, kapan Mbak? Katanya gitu. Tadi malam asik banget, ketawa-ketawa ngobrol di atas, cantik-cantik lagi katanya. Gua bilang, tadi malam Mbak? Iya tadi malam Mbak, tadi malam saya nggak pulang, saya nginep di rumah teman saya, ini baru pulang. Oh serius? Oh mungkin Mas Caca kali, Bang Yaka. Jadi Bang Yaka tuh abang gue. Oh mungkin, tapi kayaknya Caca juga nginep gitu. Kalau gue juga nginep. Nah pas gue lagi ngobrol gitu abang gue balik. Nah itu Bang Caca tanya, Cak tadi malam pulang? Enggak. Lah terus siapa yang tadi malam ngobrol? Nggak tahu Mbak, itu rumah nggak ada siapa-siapa. Jadi si mbak itu bilang ada 2 perempuan di atas lagi ngobrol sama gue dan ketawa-ketawa di situ. Wah ya sudahlah, akhirnya mbak itu ketakutan. Dan sering banget mbak itu tuh sering banget melihat itu. Jadi gini, kalau anak yang punya rumah itu habis latihan band, dia malam-malam suka bersihin, ngerapihin. Nah pada saat malam-malam dia ngerapihin, suka ngeliat sosok cewek di atas. Nah cewek di atas. Gue coba jelasin sedikit cewek di atas itu apa sebetulnya. Ini case-nya, ini rumah gua, depan rumah gua ada rumah satu. Nah sebelah sini rumah yang tingkat.
Nah sebelah sini ada rumah teman gue namanya Rinal, Coki panggilannya, gue sebut namanya Coki. Jadi rumahnya Coki ini pernah kejadian di tahun mungkin 10 tahun atau beberapa tahun yang lalu belakangan, mereka sekeluarga lagi makan, tiba-tiba ada sosok kuntilanak gendong bayi dengan muka berlumuran darah dan bayinya berdarah-darah, berdiri persis di depan meja makan rumahnya dia, rumahnya. Jadi si Rinal ini yang cerita ke gue, si Coki ini cerita ke gue begitu, dan mereka pada ketakutan ya, dia tuh nggak mau pergi, dia bilang dia sudah lama di situ dan mereka yang mengganggu ibaratnya. Dia minta 1 kepala domba sama, pokoknya tahu lah, warga itu tahu. Akhirnya disyaratin kali itu sesuai dengan permintaannya, disediain biar nggak ganggu lagi ceritanya. Nah jadi sosoknya tuh perempuan dengan muka berdarah dan bawa bayi. Serem juga bang. Serem banget mas. Jadi kenapa gue bilang serem banget, berdasarkan ceritanya dia, hampir beberapa orang dan temen gue pun ngelihat langsung di rumah gue, bukan di rumah dia tapi di rumah gue kondisinya. Nah kenapa gue bilang kayak gitu, rumah gue ini sebelahnya gang darurat, cuman agak besar gitu. Setiap mau maghrib, kalau gue pada pulang main bola mau maghrib itu dia itu lagi gendong bayi di pintu belakang rumah gue. Itu emang sengaja ngeliatin? Iya, sengaja memperlihatkan itu ke orang, tapi hampir setiap mau maghrib nggak ada yang berani lewat situ. Jarang banget yang lewat situ. Tapi ya sering kejadian ditampakin gitu, terutama ada sepupu gue namanya Bayu, terus gue sendiri, abang gue sendiri ngelihat sosok perempuan itu. Pokoknya teror itu terus, dan akhirnya suatu hari gue SMA kelas 1 disuruh sama guru bahasa Indonesia namanya Bu Patria. Ayo siapa yang mau cerita tentang pengalaman kemarin liburan? Hanya 1-2 orang lah yang cerita. Habis itu ada lagi mau cerita nggak? Gua angkat tangan, Bu saya mau cerita, cuman bukan cerita liburan. Cerita apa? Cerita horor. Cerita horor apa? Cerita horor di rumah. Ya udah, daripada nggak ada yang cerita, kamu maju cerita. Gue maju lah cerita. Gue maju cerita dari mulai anak-anak rame sampai jadi diem dan sampai pada ngumpul ke depan dengerin gue cerita. Nah setelah gue cerita, ada satu orang yang nggak percaya, namanya Dwi, cowok. Gue nggak percaya obrolan lo, cerita lo. Kalau lo nggak percaya, lo nginep rumah gue. Oke, singkat cerita, malam minggu nginep lah. Dwi, pokoknya gue lupa bertiga pokoknya. Seingat gue pokoknya Dwi lah yang paling gue nggak akan lupa dari ingatan gue, karena dia yang nantangin dan dia yang pengen tahu. Nginep tempat gue malam minggu itu di kamar gue di atas. Kamar gue tuh di atas, kan pintunya triplek, bukan triplek sih, kayu gitu kan, papan, terus lantai 2 itu dari papan. Tangga daruratnya tuh, tangga dari bawah ke atas itu ada pintunya begini, dibuka krek, dep lagi, krek, dep. Cuman dari papan. Jadi bunyi lah kalau buka tutup, terus orang jalan tuh bunyi. Nah pintu gue tuh kalau kena angin gampang buat ketutup, gampang geser. Ya ini karena gue di kamar pada main kartu, main gaple, main remi gitu. Gue tutup pintu gue ganjel pintu gue pakai sound system. Sound system itu ukurannya mungkin 60 gue diameternya 60 kali 60, panjangnya itu bisa 1,5 meter, gede. Itu sound system buat organ tunggal. Waktu itu gue punya beberapa, gue ganjel pintu pakai itu. Pas gue lagi main asik, itu pintu kedorong sama ganjel-ganjelnya tuh salon menutup, buar gitu kan. Nah kita kan berpikir nggak ada angin, nggak ada hujan, itu pintu bisa menutup sendiri kan. Padahal berat ya bang ya. Bubar, lari pindah ke kamar bawah di belakang. Kan pintu udah ketutup, pintu atas. Masuk kamar semua, tutup pintu, kita ngumpet semua di pojokan, gitu kan. Ngumpet di pojokan, terus bunyi krek, bung, kayak pintu loteng kebuka. Paham. Terus dengar suara kaki, dek, 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 turun tangga. Wah, tolong, teriak-teriak gitu, tolong. Cuman nggak tahu, kayak nggak ada yang gubris, keluarga gue di dalam nggak ada, bokap nggak ada gitu, abang gue nggak ada, bokap nggak ada. Cuman ada kakak gue, nyokap gue, sama adik gue. Kita teriak kenceng-kenceng, tapi nggak ada yang gubris gitu. Pas langkah kaki itu hilang, sunyi sebentar, beberapa detik sunyi, terus tiba-tiba ada rambut mas. Rambut itu masuk ke kolong
pintu, Iya. masuk rambut. Wah, kita teriak kencang banget. Terus akhirnya bokap buka pintu, berak, woi malam-malam teriak-teriak kamu berisik. Wah, kita langsung meluk bokap gua. Terus teman gue bertiga tuh mutusin pulang malam itu juga. Kejadian masih sekitar jam setengah satu malam. Ya, sampai akhirnya itu. Dan ada beberapa, satu lagi namanya Ardiansa Aritonang. Gue manggil dia Tonang gitu. Rumah dia itu di belakang rumah gue. Di belakang rumah gue, cuman nggak persis di belakang, ada di beberapa rumah lah di belakang rumah gue. Dia kan kalau setiap mau berangkat sekolah nyamper gitu, nyamper. Nah, suatu hari gue masih sendirian di rumah itu. Sekolah gue siang, dia nyamper, masuk Nang. Oke, dia masuk kan biasa, duduk di ruang tamu. Bentar ya, gue nyetrika baju sekolah yang mau gue pakai. Terus Tonang tuh ngomong, iya mbak, makasih mbak. Iya udah, iya mbak, makasih mbak. Iya udah. Gitu. Saya tanya, Nang lu ngomong sama siapa? Katanya gitu. Enggak, itu kakak lu dari tadi nawarin makan mulu. Oh, ya. Selesai setrika, gue pakai baju. Ayo Nang, berangkat. Pintu gue kunci, krek. Lu kok dikunci, we? Iya dikunci, emang apa? Lah kakak lu dah bang. Gue di rumah dari tadi sendirian Nang. Lah terus tadi yang nawarin gue makan sama masuk siapa? Nggak tahu siapa, gue taruh kunci di atas. Dari situ dia nggak pernah nyamper gue lagi ke rumah dan mau masuk ke rumah. Jadi kalau misalnya nyamper, masuk Nang, udah gue di sini aja. Jadi sampai lulus SMA itu si Tonang nggak pernah masuk ke rumah gue lagi. Oke. Nah itu kejadiannya. Nah terus kondisi pernah juga gue kayak sakit. Jadi itu itu gempar satu rumah, bahkan ke tetangga. Gue sakit, terus gue kayak mau ditarik paksa secara, entah itu secara sukma, entah itu secara apa. Jadi ada sosok kakek-kakek yang ya maksa gue untuk cabut dari badan gue. Gitu. Dan gue teriak-teriak nggak mau. Nyokap itu sampai nangis teriak-teriak, sampai abang gue datang tuh marah-marah bawa golok nantangin si makhluk itu. Bentar bang, jadi ibu kakak itu juga bisa ngeliat? Ibu. Oh ibu. Kalau kakak gue nomor 1, 2 itu kadang-kadang dia bisa ngerasain aja. Oh gitu. Lihat enggak. Nah udah pokoknya cuman abang gue marah karena gue diganggu sampai kayak gitu. Udah kayak orang mau mati gue. Pokoknya udah mata gue udah hitamnya udah hilang, udah kayak gitu. Kakak gue udah marah-marah gitu, abang gue udah marah-marah. Marah sih sama si setan yang ganggu. Habis kejadian itu marah-marah, abang gue tidur. Kan? Tidur, besok paginya abang gue pitak di sini. Tau pitak gak? Yang kayak ada rambutnya dicabutin. Iya. Persis pitak di sini. Pitak. Dan itu iya memang kejadian pitak. Pagi-pagi abang gue mandi, teriak, "Bu!" kayak gitu. Jadi di sini pitak dalam waktu 1 malam. Dan itu nggak tahu ya bang ya? Nggak tahu, pokoknya malam habis marah-marah, paginya pitakan. Dan itu nyokap gue ngelihat pada saat malam itu. Jadi abang gue kan tidur di ruangan TV sama gue, kepalanya ya namanya orang tidur kan ya, biasa, kepalanya geser-geser ke arah pintu. Jadi kepalanya dia tuh persis di tengah-tengahnya pintu. Dan sisi kirinya tuh tangga turun yang mau ke kamar gue ke atas. Ada sosok perempuan yang lagi ngelus-ngelus kepala abang gua, dan itu diusir sama nyokap kan. Pokoknya disuruh pergi, ya pergilah, diberesin tempat tidur abang gua tuh, ditarik lagi, digeser gitu. Ya cuman gitu aja sama nyokap. Tapi besok paginya ternyata abang gua udah pitakan. Kayaknya sih mungkin pas lagi lulus sama gituan ya. Jadi ya bang ya. Sama si cewek itu, ya nggak tahu sih sebenarnya kayak apa. Tapi yang jelas pitakan, dan itu gempar satu sekolah. Bahwa rumahnya Awe sama Caca itu banyak setannya gitu. Sampai abang gue tuh sempet setahun apa pitak. Nggak tumbuh rambut? Itu beberapa bulan sampai pakai kemiri segala macam, nggak tumbuh rambut. Akhirnya dia bisa tumbuh lagi, diusap pakai tanah astana. Tanah astana tuh tanah yang ada di komplek pemakaman Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon. Ambil tanah di sana, terus diusap-usapin begini, terus selang beberapa minggu tumbuh. Oke. Sampai saking stresnya, cuman satu-satunya orang yang nggak pernah diliatin, nggak pernah diganggu, nggak pernah diliatin tuh bokap. Sampai bokap gue tuh bilang, kalian itu
ya omong kosong lah, di sini tuh nggak ada apa-apa, papa tuh nggak pernah lihat gini gini. Wah kita sampai sumpah-sumpah nyokap gue tuh sampai pernah di fase pada saat bokap berangkat kerja, anak-anaknya kerja terus sekolah gitu pada keluar rumah, nyokap tuh ikutan keluar rumah dan nyokap duduk di luar sampai salah satu anaknya pulang, nggak berani di dalam. Nyokap gue tuh sampai kayak gitu. Terus sampai akhirnya bukan sedikit musyrik ya, pokoknya sampai nggak tahan apapun sudah dilakukan gitu. Oh, begini nggak bisa, begitu nggak bisa. Akhirnya ada yang ngomong pakai rahang babi ditanam di rumah. Akhirnya belilah rahang babi itu di Pasar Baru Bekasi. Sampai bokap gue ngelakuin itu buat muasin anak sama istrinya gitu. Udah ditanam deh gitu kan. Akhirnya yang di bawah tangga itu tempat abang gue tidur digali, masukin rahang babi, ditimbun semen lagi. Tapi tetap masih kayak gitu. Sampai alhasil gue ada salah satu paman gue itu datang ke Bekasi lah, gue ngasih tahu, ya coba deh diwiritin katanya gitu kan. Udah mau coba diwiritin, malamnya itu ngasih tahu ke kakak gue tuh pengen merit atau apa gitu, ngasih tahu kamu sholat hajat nak gitu kan, kalau sholat hajat tuh jangan sampai ketahuan orang gini kan. Oh iya mak. Terus malamnya sholat katanya. Ada yang sholat, jadi paman gue tuh tidur di depan TV, ruang tamu tuh, ruang TV tidur di situ. Nah, terus dia tuh agak sedikit melek, kaget, loh kok gue disolatin, kata kok saya disolatin. Jadi ngeliat sosok perempuan yang lagi sholat tapi nyolatin paman gue gitu. Nah paman gue rada sedikit kesel kan, ya apa-apaan blog-dog, jadi kurang ajar nih si Ratna gitu. Kenapa saya disolatin gitu kan, karena emang nggak ada tempat sholat lain gitu, kenapa sholat nyolatin saya gitu. Udah, tapi karena biar nggak batal ya udah didiemin. Besok paginya kakak gue nanya lagi, mak bacaannya gini ini kira-kira ada yang salah belum, ada yang salah nggak? Paman gue bingung lah, bukannya kamu tadi malam udah sholat? Belum mak, belum sholat. Terus siapa yang nyolatin saya tadi malam begitu, kata paman gue. Wah itu kayak gitu. Terus selang beberapa waktu paman gue yang lain datang juga, dan coba deh diwiritin di kamar kamu bang, di kamar gue nih. Ya wis mak, siang bolong bro. Habis sholat zuhur itu sekitar jam 1 atau setengah 2 siang, kondisi panas. Masuk kamar gua, duduk di kasur. Nggak bawa apa-apa. Paman gua tuh nggak bawa apa-apa. Di kamar gua juga nggak ada apa-apa. Paman gua masuk, pintu gua tutup ya mak. Ya udah tutup aja. Baru gua tutup cuy, duduk turun, terus paman gua teriak, kurang ajar gitu. Wah, kenapa paman gua? Gua cabut ke atas, gua buka pintu, bahasa kuyup tuh. Bahasa kuyup bukan bahasa kuyup keringet sih. Kayak digebjur gitu. Kayak disiram air seember itu, bahasa kuyup. Dan sama kasur gue bahasa kuyup. Basah sama kasur gue. Loh kenapa mak? Mama ada yang nyiram kata. Yang nyiram dari mana panas banget. Dan ini kan di kamar gue di atas itu, nggak ada yang nyiram, nggak ada yang apa. Tapi bahasa kuyup sampai ke kasur-kasurnya. Akhirnya pas kasur gue angkat, di bawah kasur gue tuh ada kayak gundukan tanah merah. Terus ada kembang beberapa gitu kan, sama ada kayak benda asing lah, kayak model kayak paku gitu, kayak ini ya, apa namanya bang, buat santet, kayak santet gitu ya? Kayak gitu. Itu persis ada di kasur gua yang tempat gua tidur, persis di bawahnya. Dan ya gua nggak tahu tuh itu kerjaan orang atau apa gitu. Mak ini siapa yang naruh? Ya empuh gitu ya paman gua, ya nggak tahu gitu kan. Ya mama kan baru masuk, belum ada 10 menit udah kayak gini. Ya wis mak keluar, terus paman gue keluar, terus dia cerita paman gue, kamar kamu itu gerbang. Jadi Perumnas 3 itu perumahan tua itu di Bekasi, perumahan tua. Di belakang rumah gue persis tuh ada satu rumah kan, namanya perumahan kan depan belakang gitu. Jadi rumah itu dari mulai Perumnas 3 dibangun sampai saat itu nggak pernah ditempatin orang, tapi malah jadi tempat sampah. Jadi itu merupakan istana. Dan kamar gua adalah tempat mereka lalu lalang di kamar gua gitu cuy. Jadi sampai kejadiannya kayak gitu, sampai ada yang bilang
tetangga tuh lo punya rekan atau apa ngobrol ke bokap ibaratnya. Di situ tuh rumah nggak apa-apa sebetulnya buat keluarga bapak gitu, tapi ya mati apa di situ. Kalau nggak mati orang, mati rezeki gitu. Jadi kalau orangnya nggak mati, dia kuat bertahan, rezekinya yang mati. Jadi gue inget banget bokap dari mulai suksesnya sampai jadi hancur lebur juga kerjaan di situ, sampai bangkrut lagi tuh di situ, di rumah itu. Akhirnya putusin pindah. Nah, pindah itulah yang akhirnya gua sama nyokap yang bener-bener ngerasain terakhir kali melihat mereka. Jadi pindahan itu kan kalau di Cirebon ada hitung-hitungannya ya. Pindahan barang bolehlah kapan aja. Kalau orangnya harus ada harinya, harus ada jamnya kan gitu kalau orang-orang tua zaman dulu ya. Pokoknya hari terakhir kejadian itu barang sudah dibawa sebagian belum. Rencananya mau berangkat habis bisa berangkat. Nah, posisi gue lagi makan, terus gue nunggu kakak gue 2, adik gue 1 yang belum pulang. Pulanglah kakak gue 1, namanya Caratna. Pulang, kata nyokap gue, nak buruan nak makan. Habis makan langsung dicuci aja biar piringnya bisa beresin sekalian dibawa. Ya bu, kakak gue makan, terus sebelah gue makan. Kakak gue udah selesai duluan karena gue habis makan ngerokok gitu kan. Terus kakak gue sama adik gue yang bontot pulang. Assalamualaikum, udah Uci, nih namanya Eni sama Uci kan, udah buruan makan. Habis makan tuh sama gue. Jadi gue masih di belakang tuh nggak bergeser. Gue habis makan terus gue ngerokok. Kakak gue sama adik gue yang kakak gue nomor 2 sama adik gue itu ikut makan depan gue. Biasa aja makan tapi nggak ngomong. Habis makan piring gue tuh diambil sama adik gue. Dibawa ke dapur cuci piring. Nah, kakak gue di depan yang nomor 1 lagi ngobrol sama bokap gue, sama nyokap gue, sama uak gue gitu situ. Ramai orang. Terus kakak gue sama adik gue lagi nyuci piring. Kedengeran kan suara bunyi air kan gitu. Tok. Assalamualaikum. Tahu nggak yang pulang siapa? Siapa? Kakak gue sama adik gue yang tadi. Beneran? Bluk, ada begini semua kan. Ya itu sekeluarga loh. Terus keluarga bangun semua. Itu siapa? Gue langsung ke kamar kan, langsung ke tempat cuci piring, nggak ada coy. Cuman ada piringnya di situ. Piring kotornya 3. Merinding bang. Gue jadi langsung, bingung. Udah buruan makan. Udah nggak usah makan kata. Udah nggak usah makan, langsung berangkat aja. Nah, udah akhirnya, kenapa itu tadi siapa? Itu siapa? Itu mah jelas coy wujud kakak gue sama adik gue. Tapi mereka diem aja. Diem, makan tapi diem aja nggak ngomong apa-apa. Oh, sudah, akhirnya kita udah bebenah semuanya, pulang, berangkat lah kita, naik bawa mobil truk sama mobil pribadi lah. Nah begitu keluar gang Tidore, nyokap gue ada ketinggalan. Waduh lupa cincin ibu gitu, apa kalung ibu gitu. Bentar bang, berhenti, set. Ya bang temenin ibu. Ya udah, akhirnya balik lah gue sama nyokap gue. Belum jauh mas, paling baru 100 meter gitu, belum nyampe 100 meter juga, paling baru 50 meter lah. Mobil jalan, berhenti mobil, terus gue turun sama nyokap. Balik lagi ke rumah itu, nyokap buka pintu, buka kunci, cekrek, dibuka, krek, gitu kan. Gue kan sama nyokap gue berdua, ya sama-sama diem. Jadi artinya begitu pintu dibuka, kan harusnya ruang tamu kan, ruang tamu, terus kamar nyokap, kamar kakak gue kan gitu kan. Walaupun udah nggak ada barang, tapi kan harusnya itu ruangan kan. Itu gue buka tuh bingung mas. Yang gue lihat sama nyokap gue cuma tanah gundukan kuburan itu. Nggak ada nisan, tapi model kuburan gitu. Nyokap gue diem, bu, gue tanya kan, kok jadi kayak gini? Yaudah, biarin aja lah, tutup lagi sama nyokap gini. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian kosong, ada lagi. Ini kabarnya, gue tidak memastikan banget benar atau tidaknya. Ada keluarga baru masuk ke situ, dan lama-lama istrinya sakit, anaknya sakit, terus meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, terus gitu cuy. Masih ada ini bang. Maksudnya nanya,
itu dulunya Nggak tahu. bekas lahan apa bang? Jadi kalau ceritanya John Indra kawan gua di sana, di depan rumah gua tuh ada pohon kelor dulunya. Terus ditebang paksa atau apa gitu dulunya gitu. Terus sempet dia Maksudnya kebun pohon bukan, kelor? ada pohon satu di depan rumah tuh, ada pohon satu pohon kelor, terus ditebang paksa atau apa gitu. Nah terus dulu sebelum ditempatin gua pernah ditempatin sama satu keluarga atau apalah, cuman buat tangkalan supir-supir angkot. Iya. Sering dipakai buat mabuk atau judi kayak gitu di situ dulunya. Ya sekilas yang itu yang gue Iya. tahu, cuman gue nggak tahu mendetail itu bener atau tidak dipakai buat tempat kayak gitu, gue nggak tahu juga. Cuman yang jelas ya gue datang ya udah diberesin sama bokap gue, dirapiin. Tapi sekarang sih udah Aman. kayaknya sudah dibangun, udah mulai ke depan, terus kayaknya udah bagus. Dan yang tingkatnya tuh udah ditutup. Dulu kan belum. Dari luar kelihatan kamar-kamar, kayaknya udah tutup sekarang. Gitu sih. Serem juga ya bang ya. Yang paling serem tuh yang ini tadi tuh. Baru makan. Baru makan. Ya itu pas hari terakhir, jadi kayak aroma perpisahan gitu. Itu Baru tuh makan. Itu sekeluarga ya bang yang lihat sekeluarga. ya kan? Dan itu nggak cuma keluarga gue, semua yang main ke situ, yang berkunjung ke situ semuanya dikerjain. Bahkan temen gue itu kalau misalkan habis lagi nongkrong siang-siang nih, weh bagi minum ambil aja di rumah. Kita lagi nengok kaca nih begini, tau-tau ada yang nongol depan muka. Gitu. Itu sering banget. Dan itu bukan rahasia keluarga ya, itu udah umum ya. Udah umum dari situ udah tahu. Maksudnya gangan gue tuh udah tahu kondisi rumahnya kayak gitu. Makanya kalau teman-teman di tahun 97-an yang tinggal di daerah situ, yang di Perumnas 3 yang Jalan Tidore, pasti tahu cerita itu. Gitu Mas Yas, kurang lebih. Singkatnya ya. Singkat. Banyak sebetulnya kejadiannya, tapi gue Itu ya maksudnya yang udah paling serem ya bang ya? Iya, mungkin gue nggak tahu, paling rata-rata mau nakutin. Wujudnya juga nggak ada yang benar. Ngelihat sosok-sosoknya tuh nggak ada benar. Bang Awe-nya sendiri udah lama bisa ngelihat kayak gitu? Kalau gua sih dari sebelum SD sih ya, masih sekitar umur 6 tahun. Oh. Kalau bawaan sih nyokap kan emang kayak gitu ya. Jadi cuman hanya sekedar sensitif segala macam. Nah pas mau SD tuh gue ngomong sama paman gue waktu itu, mak pengen lihat. Gitu aja sih. Jadi sempet pernah dibuka lah gitu. Iya. Terusan sampai sekarang? Ditutup sama paman. Ditutup. Tapi paman gue bilang sesuatu hal yang rapih terus dibuka paksa terus tutup lagi pasti ada celahnya, pasti ada bekasnya gitu. Walaupun samar-samar gitu iya, ya bang? samar-samar gitu. Gitu aja sih mas. Ya. Oke teman-teman, jadi itu cerita dari Bang Awe. Sangat menyeramkan sekali ya bang ya. Kalau cerita enggak sih, kalau ngalaminnya Iya. aduh. Bener, sampai merinding banget sih bang tadi. Yang pas kejadian lagi makan bareng. Itu diteror hampir 4 tahun loh. 4 tahun gila. Oke teman-teman, jadi untuk cerita Bang Awe sampai di sini dulu. Bagi yang masih penasaran cerita dari Bang Awe, tetap stay tune di channel Studio Horor. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.